Seorang ayah bernama Nurudin, 59 tahun, dilaporkan meninggal dunia seusai ditikam anak tirinya sendiri berinisial RH 29 tahun di Desa Purun Timur, Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada Selasa 17 Februari. Insiden tragis tersebut diduga dipicu persoalan uang hasil penjualan emas dan utang piutang dalam lingkup keluarga. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku memanggil korban dan istrinya dari sebuah kebun yang tidak jauh dari rumah mereka untuk membahas sisa uang sebesar 2,4 juta rupiah. Namun, pembicaraan tersebut berujung cekcok hingga terjadi aksi pembacokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Sriwijaya Pos, rekan Mat Bodok. Silahkan laporan Anda. Oke, terima kasih. Untuk diketahui terjadi kasus yang sangat menyayangkan, menyedihkan. Seorang pria bernama Nurdin, 59 tahun, warga Desa Purun Timur, Kecamatan Penunggal Abab, Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir, atau disingkat dengan Pali, Provinsi Sumatera Selatan, meninggal dunia diduga dibacok anak sambungnya sendiri berinisial RH umur 29 tahun pada Selasa 17 Februari 2026 lalu. Peristiwa tragis itu diduga dipicu persoalan uang hasil penjualan emas dan utang piutang dalam lingkup keluarga. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku memanggil kedua orang tuanya dari kebun yang tidak jauh dari rumah untuk membahas sisa uang sebesar 2,4 juta dari penjualan emas tersebut. Dari jumlah tersebut, tersisa 1 juta disimpan, sedangkan 1,4 juta digunakan untuk menebus sepeda motor yang sebelumnya digadaikan oleh pelaku. Ketegangan muncul ketika pelaku mempertanyakan keberadaan sepeda motor yang tidak dapat ia gunakan. Dalam suasana memanas, korban tersebut menggebrek meja dan melontarkan kata-kata yang tidak sepakat dengan pelaku, yaitu kata-kata keras, sehingga terjadi cekcok mulut di antara anak sambung dan kedua orang tua tersebut. Sehingga terjadi percekcokan, verbal pun berubah menjadi aksi kekerasan hingga korban meninggal dunia akibat anak sambung tersebut. Pelaku diduga mengambil sebilah parang dan mengejar korban yang berusaha menyelamatkan diri. Korban mengalami 5 luka bacok di bagian punggung kiri, punggung kanan, leher belakang, telinga kanan, dan kepala sebelah kanan. Ini yang dijelaskan oleh pihak kepolisian. Warga yang datang memberikan pertolongan sempat membawa korban ke puskesmas Simpang Babat, namun nyawa korban tidak tertolongkan. Kapolres Pali, Yunar Hotma Parulin Sirait, didampingi Kasat Reskrim Nasron Junaidi, mengatakan tersangka berhasil diamankan oleh tim opsional beruang hitam dan dibawa ke Mapolres guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Motif sementara yang terungkap adalah rasa tidak senang dan kekecewaan pelaku terhadap persoalan utang serta pengelolaan uang hasil penjualan emas, kata Yunar, Kasat Kapolres AKBP Yunar. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 bilah parang bergagang plastik hitam sepanjang sekitar 50 cm serta kaos warna biru yang diduga dikenakan saat kejadian. Itu laporan sementara dari Kabupaten Pali.
Baik rekan, bisa dilaporkan bagaimana penyerangan yang dilakukan pelaku terhadap korban? Tentunya menurut informasi pengakuan korban dari tangan kepolisian, korban tidak sengaja melakukan pembunuhan atau pembacokan terhadap orang tua sambungnya karena tersumbat emosi. Karena orang tuanya sempat menghentakkan tangannya di atas meja. Baik rekan, kemudian bagaimana langkah pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah potensi konflik lanjutan di lingkungan keluarga korban? Untuk pencegahan keamanan tentunya pihak Polsek Kecamatan Polsek Penungkal Abab dan juga Polres Pali melakukan pendekatan terhadap keluarga korban dan juga kepada perangkat-perangkat desa di Desa Purun untuk sama-sama menjaga ketertiban, menjaga keamanan di lingkungan keluarga mereka masing-masing. Dan juga ada tim intel dari pihak Polres telah dijagakan di lokasi desa tersebut. Baik rekan, kemudian pasal apa saja yang disangkakan kepada pelaku? Kemudian bagaimana ancaman hukuman yang menantinya? Tentunya pasal yang oleh pelaku dikenakan pasal 458 ayat 1 KUHP subsidiar, pasal 466 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Tentunya motif ini masih motif tidak merasa puas atas jual beli emas dan juga utang piutang, termasuk sepeda motor yang sudah digadaikan pelaku tidak bisa menggunakan. Itu sementara. Baik rekan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Olah TKP. Di Jalan Serpong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.